Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga ya. Oh ya, oke Mas Irwan, saya ingin menanyakan perihal hukum lagi, terutama perihal organisasi silat yang saya tidak bisa sebutkan nama organisasi silatnya. Tetapi di sini saya ingin menanyakan tentang sekarang ini sedang terjadi di mana maraknya itu kekerasan dalam organisasi silat seperti itu. Yang di mana ini bisa dibilang dari berita-berita yang saya lihat, pelakunya ini adalah pelatih silatnya sendiri gitu. Ini terjadi kekerasan dari pelatih kepada junior yang memang bisa dilihat ini kita tidak tahu ya, maksudnya ini dikarenakan kekerasan yang disengaja ataupun tidak, kita tidak tahu. Cuman sekiranya kalau memang dibawa ke ranah hukum, kira-kira akankah terjadinya pro dan kontra dari masalah tersebut, seperti itu. Kira-kira pandangan dari Mas Irwan sendiri bagaimana? Apabila saya ditanya seperti itu, maka harus dijawab dengan kondisi di lapangan atau kondisi yang objektif. Apakah permasalahan itu murni dilakukan oleh seorang pelatih atau senior, ataukah mungkin karena kecelakaan sesuatu? Kan ada kemungkinan juga dalam waktu proses latihan itu dia karena istirahat tersandung akhirnya terjatuh dan seterusnya. Itu kan tidak ada hubungannya, atau pada saat itu tidak ada pelatih pada waktu istirahat, kira-kira seperti itu. Makanya harus jeli. Itu yang jadi catatan utama. Tetapi saya juga beberapa hari kemarin juga membaca berita isu mengenai hal tersebut, dan pahitnya siswa atau junior dalam organisasi tertentu itu meninggal dunia, kan gitu. Itu sebenarnya sangat tidak kita harapkan. Itu sih paling. Jadi yang harus dipertajam dalam permasalahan ini, kondisi objektifnya seperti apa. Nah, makanya kalau lihat kondisi seperti itu, pasti pihak keluarga ya yang nggak terima ya. Iya. Nah, kalau sampai kasusnya meninggal dunia, ya secara hukum dapat diproses. Pasti dari pihak keluarganya itu kan ada apa di dalam sistem organisasi itu, sehingga dia melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian begitu. Pasti pihak kepolisian juga menerima laporannya karena ada korban yang sampai meninggal dunia gitu. Tapi setelah diterima itu kan ada rangkaian hukum ya. Kalau di pihak aparat penegak hukum itu kan, kalau pihak keluarganya tidak terima itu kan pasti melapor. Ternyata anaknya meninggal dunia, terus diterima laporan. Setelah itu kan dari pihak kepolisian merespon dengan melakukan penyelidikan. Nah, dalam penyelidikan ini kan pasti akan dipanggil para pihaknya, misalnya dari pelatihnya atau mungkin sesama teman sejawatnya sedang latihan. Itu kejadian objektifnya seperti apa, biar kasus yang menjadi isu yang judulnya di media itu, ada salah satu media itu bilang seperti ini, seorang siswa yang mengikuti latihan itu meninggal dunia di tangan pelatihnya, kira-kira seperti itulah gitu. Jadi memang harus jeli dalam memahami permasalahan ini.
Tapi kalau proses hukum itu pasti berjalan. Karena itu tadi, aparat penegak hukum melihatnya ada sebuah korban yang sampai meninggal dunia. Tetapi ketika hal itu sudah terjadi kan harus ditelisik lebih jauh. Siapa pelakunya, terus siapa aja yang melihat, apakah benar si pelaku yang statusnya misalnya jadi terlapor, terus naik statusnya jadi tersangka itu benar-benar melakukannya ataukah tidak. Tapi pasti ada proses hukum yang berjalan gitu. Nah, ini kan berkaitan salah atau enggak, misalnya pertanyaannya di situ. Itu nanti ketika di pengadilan setelah diputus, apakah dia terbukti ataukah tidak gitu. Kalau pertanyaannya bisa diproses hukum, jawaban saya secara tegas bisa, karena korbannya sampai meninggal dunia, atau dari anak dari keluarga atau keluarga yang melaporkan itu anaknya sampai meninggal dunia, kira-kira seperti itu. Oke, berarti sewajarnya sebuah organisasi manapun itu harus bisa bertanggung jawab jikalau memang ada permasalahan-permasalahan yang di luar kendali atau di luar ekspektasi yang mereka harapkan gitu, seperti itu. Seperti halnya kejadian yang terjadi itu seperti kekerasan itu contohnya, berarti organisasi manapun harus siap bertanggung jawab apapun resiko yang akan terjadi. Ya, pasti ada respon tanggung jawab dalam suatu organisasi. Organisasi itu kan dijalankan dari pusat, terus cabang, ranting, terus sampai ke rayon. Nah, kejadiannya di mana? Kalau di ranting pasti pihak pengurus ranting dari ketua dan pengurusnya itu kan pasti akan merespon dan bertanggung jawab. Baik itu kejadian yang dialami oleh korban atau mungkin contoh jangan langsung ke meninggal dunia seperti yang dikabarkan di media ya. Contoh misalnya si siswa atau si murid yang belajar bela diri itu mengalami cedera, itu pasti bertanggung jawab pelatihnya secara ideal dan sistem standar organisasi yang diterapkan dalam organisasi tertentu itu pasti begitu. Masa ada siswa atau muridnya dia sampai terluka disebabkan karena mungkin hal tertentu, dia pasti akan merespon dan bertanggung jawab gimana cara menyelesaikan dari si siswa itu, misalnya terkilir atau mungkin kesleo, itu kan pasti harus bertanggung jawab. Dengan cara apa bertanggung jawabnya? Ya mungkin dibawa ke rumah sakit atau mungkin biayanya akan ditanggung dari organisasi, itu sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Nah, mengenai berita yang sedang beredar yang sampai isunya meninggal dunia, itu proses hukum masih berjalan kan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah bersalah atau tidak, itu proses hukum berjalan dari misalnya dari pihak kepolisian dalam hal ini sudah memproses dari penyelidikan, terus penyidikan. Nah, nanti kalau sudah selesai kan di tingkat kejaksaan. Kejaksaan ini perannya adalah membawa proses tersebut yang dilaporkan oleh pihak keluarga itu dibawa ke ranah pengadilan. Nah, nanti perannya sebagai apa? Sebagai pendakwa dan juga menuntut si terdakwa, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kan ini akan terang benderang apakah yang dimaksud tersebut itu benar si terdakwa ini melakukan tindak pidana kekerasan yang menyebabkan si korban ini meninggal dunia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kekerasan sendiri kan diatur dalam KUHP ketentuan pasal 335, di mana ketentuan tersebut itu unsurnya meliputi barang siapa yang secara melawan hukum memaksa melakukan kekerasan atau tidak, atau membiarkan terhadap dirinya sendiri maupun
orang lain. Nah, di situ kan jelas kan, di situ akan jelas terang benderang apakah si pelatih tersebut itu berniat menyakiti ataukah tidak. Di situ kan jelas apakah kejadiannya itu benar-benar dilakukan ataukah tidak, atau mungkin kita berpikir positifnya ya, sedang jalan terpleset terus terjatuh, kan kita nggak tahu juga kondisi real kasusnya seperti apa. Yang jelas makanya dari awal aku bilang harus diteliti secara mendalam biar utuh permasalahannya, biar terang ketika dihadapkan di pengadilan siapa yang bersalah ataukah memang murni kecelakaan sendiri, kira-kira seperti itu. Oke, berarti jika memang terjadi seperti cedera ataupun ya masalah ketika latihan itu seperti contoh ya itu cedera, berarti memang sudah dipertanggungjawabkan, si organisasi tersebut akan membiayai pengobatannya atau gimana? Ya pasti itu, artinya kalau ada siswanya cedera misalnya kesleo atau uratnya terkilir dan seterusnya, itu biasanya kalau saya dulu latihan silat juga, punya basic silat kan, itu pasti ada respon untuk bertanggung jawab, karena itu kan sebenarnya persoalan yang ya wajar dong ketika orang bermain silat, bersilat itu atau belajar pencak silat bela diri itu kan pasti lebih banyak ke prakteknya dibanding teori kan. Nah karena kan ya dalam tataran prakteknya entah itu bersambung menguji bela diri setiap siswa itu kan pasti ada tuh. Terus yang lebih-lebih kalau misalnya di jalan kan gitu, atau di lapangan di dunia yang nyata itu bagaimana penyelesaiannya kan gitu. Artinya di dalam sistem standar yang diterapkan dalam organisasi itu pasti yang namanya berpraktek itu kan suatu hal yang keharusan gitu, supaya apa, supaya ya melatih bela dirinya ketika waktu sambung atau waktu di dunia yang nyata bisa dipraktekkan secara langsung gitu. Jadi mungkin kalau lagi praktek apa gitu kan sampai tangan kesleo itu kan hal yang wajar gitu. Jadi saya pikir kalau masalah kecil gitu ya nggak perlulah dimasalahin gitu, karena itu kan hal yang wajar. Dan pastinya dari pihak pelatih juga pasti akan bertanggung jawab, entah itu mungkin kan biasanya ada bagian ahli yang bidang kesehatan misalnya bisa diurut atau mungkin disembuhkan secara konvensional atau mungkin kemampuan tersendiri, atau kalau misalnya nggak punya ya dibawa ke rumah sakit lah, kira-kira seperti itu. Jadi ada rasa bentuk tanggung jawab peduli seorang pelatih kepada si siswa yang mengalami cedera tersebut. Jadi jelas lah ya permasalahannya harus terang mengenai yang saya jelaskan di awal, apakah ini kondisinya benar-benar ada ikut campur dari seorang pelatih atau itu tadi kan gitu. Ya, mungkin seperti itu, saya sudah cukup untuk mendapatkan jawaban yang cukup meyakinkan. Selebihnya saya berterima kasih atas jawaban-jawaban dari Mas Irwan yang memang mungkin paham akan hukumnya sendiri seperti itu. Oke, selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.